Ya sudah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama saya ucapkan kepada Bu Esa terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing di acara Prodi S1 Informatika. Jadi acara ini merupakan sebenarnya acara rutin ya. Jadi emang Prodi rutin mengadakan semacam sesi motivasi dan juga konsultasi untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan di tahap akhir ya. Jadi sehingga nanti penyelesaian proposal maupun tugas akhirnya bisa berjalan dengan lancar, kira-kira begitu. Nah, untuk acara ini ada dua pembicara, pembicara pagi dengan Bu Aisyah dengan tema motivasi mahasiswa untuk penulisan proposal dan tugas akhir. Nah, pertama-tama izinkan dulu saya untuk membacakan sekilas profil dari Bu Aisyah ini. Beliau ini siapa? Mungkin teman-teman beberapa udah ada yang kenal atau mungkin baru. Jadi Bu Aisyah ini merupakan psikologi, profesional coach dan agile execution. Ini belum selesai kalimatnya, aku potong ya. Nah, Ibu Aisyah merupakan lulusan S1 dan S2 Fakultas Psikologi Unpad. Saat ini beliau aktif di Associate Trainer dan Coach Kubik dari tahun 2017. Kemudian di CIAS Co-Creator dari tahun 2019. Kemudian di Associate Konsultan Corporate Innovation Asia dari tahun 2019 tadi. Nah, sebenarnya ada banyak aktivitas dan yang diikuti oleh Bu Aisyah, cuma tidak mungkin saya bacakan semua. Jadi mungkin kita langsung saja ke Bu Aisyah untuk melakukan penyampaian materi. Kepada Bu Aisyah dipersilahkan. Silakan Bu. Siap, terima kasih banyak Pak Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Nggak pada kelihatan ya muka-mukanya ya. Semoga pada aman di balik layar. Pengen ngecek-ngecek aja nih. Siapa yang sambil rebahan? Boleh dong raise hand. Ada yang sambil rebahan di sana? Karena biasanya menggoda sekali nih ya, kalau kelas online masih pagi-pagi, kayaknya enak banget sambil rebahan, masih pakai baju rumah ya. Adakah yang sambil rebahan, teman-teman? Tebakannya 80% lah ya, kayaknya nih sambil rebahan. Semoga yang lagi rebahan boleh segera sambil duduk gitu. Kenapa? Karena teman-teman ada satu rahasia penting nih, bahwa motion kita, gerakan kita, gerak tubuh kita, itu tuh akan mempengaruhi emosi kita. Jadi bukan cuma sekedar emosi kita yang mempengaruhi gerakan kita, tapi kebalikannya juga berlaku tuh rumusnya. Kan teman-teman ngerasa kalau aku sedih, aku jadi lemes, aku jadi males untuk bergerak gitu kan ya. Nah, tapi justru ketika postur badan kita itu lemes, kita rebahan terus, justru emosi sedih dan emosi males yang akhirnya jadi terpanggil. Nah, biar emosi yang terpanggil hari ini adalah emosi yang semangat, emosi yang penuh dengan tekad gitu ya. Saya mau challenge teman-teman nih untuk coba kalau bisa posisi duduknya itu meskipun nggak kelihatan, tapi ini apa yang teman-teman upayakan sendiri, silahkan duduk yang tegak, cuci-cuci muka dulu gitu, terus pasang muka yang terus tersenyum. Semoga hari ini akan lebih kerasa manfaatnya dengan teman-teman sejak awal sudah berusaha untuk memastikan postur tubuhnya juga siap untuk diskusi panjang sampai dengan siang nanti ya, sampai ada pembicara kedua. Nah, sebelum mulai, saya pengen pastikan 63 orang yang ada di sini
benar-benar ada di sini nih. Jadi caranya gimana? Enggak, saya nggak akan paksa teman-teman untuk buka video. Kalau memang nyamannya kayak gitu, nggak apa-apa. Saya lihat-lihatan sama Pak Pras saja ini kayaknya. Tapi saya akan tulis sesuatu di kolom chat. Saya minta teman-teman untuk lanjutkan apa yang saya tulis di kolom chat. Jadi ini sekaligus buat check-in ya, biar saya tahu teman-teman semua memang ada di sana. Saya akan tulis satu kalimat, yang kalimatnya belum beres, silakan teman-teman lanjutkan versi teman-teman sendiri apa adanya. Dan nanti saya akan hitung sampai 5, di hitungan kelima baru kita enter bareng-bareng. Jadi nanti ngenter jawabannya bareng-bareng ya. Saya akan tulis di kolom chat nih, teman-teman. Boleh sambil diamati kolom chatnya. Hari ini saya makan dengan, ya silahkan ditulis dulu jawabannya, nggak usah di-enter dulu, ditulis saja dulu, hari ini saya makan dengan. Di hitungan kelima baru ya, teman-teman enter. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, waduh, pagi-pagi ada yang makan nasi Padang nih ya. Aduh, saya jadi lapar nih kalau dengar nasi Padang nih. Ada yang makan dengan sendok. Iya, benar juga sih ini jawabannya ya. Benar. Ini ada yang makan dengan sari roti. Ini ambasador sari roti kayaknya ya. Langsung nih mereknya disebutkan. Waduh, pagi-pagi ada yang Indomie Jumbo 2 porsi. Oke. Ada yang nggak makan. Saya makan versi teman-teman sendiri. Menarik ini ya. Jadi penasaran nih maksudnya gimana. Ada yang makan dengan tangan, ada yang makan dengan bahagia. Oke, sip. Terima kasih banyak teman-teman jawabannya. Banyak nih ya. Ada yang makan dengan kenangan. Ya ampun, semoga kenangannya kenangan yang indah ini ya, bukan kenangan yang buruk ya, makan di pagi harinya. Kalimat kedua ya, teman-teman ya. Tidak banyak orang tahu kalau saya, silahkan teman-teman lanjutkan nih pernyataan ini. Tidak banyak orang tahu kalau saya, nggak usah di-enter dulu, ditulis dulu aja jawabannya. Apa nih kira-kira yang banyak orang nggak tahu kalau teman-teman tuh kayak gimana? Dalam hitungan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di-enter. Belum mandi. Kayaknya sih ketahuan ini ya kalau belum mandi nih ya. Udah ketebak kayaknya. Oke, belum makan. Saya itu sebenarnya Intel. Oke, saya itu berdamage. Ada yang belum kepikiran. Ganteng nih ya. Anak raja, periang. Oke, suka menyendiri, ngantuk, bisa tidur seharian. Lagi makan, tidur di kolam. Oke. Aslinya 2 orang. Ini banyak jawaban-jawaban menarik ya, yang menggoda sekali nih untuk ditelusuri lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas jawabannya. Satu pernyataan lagi, saya mau tulis pernyataannya adalah rencana saya setelah lulus kuliah adalah, ditulis, rencana saya setelah lulus kuliah ngapain nih? Kuliah lagi, nyari kerja misalnya, atau menikah misalnya, atau apa nih? Karena pasti macam-macam. Ya, dalam hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan di-enter. Oke. Ada yang mau cari beasiswa ke luar negeri nih ya. Ada yang pengen magang di Jepang, ada yang pengen buka restoran, ada yang pengen ternak lele, ada yang pengen tidur karena capek. Sangat menghabiskan energi kayaknya ya, mau lulus kuliah ini. Ada yang pengen nikah, asik. Ada yang pengen jadi praktisi, ada yang pengen kerja sambil nyiapin biaya S2, ada yang pengen nikahin doi ini ya, mantap. Ada yang pengen nonton konser, ada yang pengen nabung, ada yang pengen party, ada yang pengen jadi bilioner, mantap.
banyak banget nih ya. Teman-teman bisa lihat nih, ternyata rencana kita masing-masing setelah lulus S2, S1 ini tuh beda-beda nih ya. Banyak banget. Ada yang pengen kerjanya bisa sambil healing, ada yang pengen bisa kerjanya sambil libur, ada yang pengen santai-santai aja dulu, ada yang pengen langsung juga kuliah S2 dan menikah ya. Luar biasa nih, beda-beda. Satu pertanyaan terakhir atau pernyataan terakhir. Yang paling ingin saya dapatkan dari sesi pagi ini adalah, ya, yang paling ingin saya dapatkan dari sesi pagi ini adalah apa? Silahkan teman-teman, tuliskan dulu, nggak usah di-enter dulu, nanti aja enternya bareng-bareng. Tapi saya pengen sambil cek-cek nih, apa sih yang paling pengen teman-teman dapatkan dari sesi pagi ini? Dalam hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5, enter. Oke. Coba kita baca satu-satu ya. Mana nih? Bebas dari masalah. Waduh. Andaikan nih ya, ini nggak akan bisa saya penuhi nih. Karena enak banget ya, kalau kita pengen bisa bebas dari masalah, tinggal ikut kelas 1 hari, masalahnya langsung pada beres. Waduh, langsung lulus proposal. Oke, ada yang pengen jodoh, siap. Ada yang pengen motivasi, ada yang pengen tutor, ada yang pengen bisa dapat semangat, nggak mengulang lagi matkul proposalnya, bisa dapat pencerahan, bisa dapat ketenangan, bisa tahu seputar tugas akhir, bisa dapat fresh mind, oke, bisa dapat insight, bisa dapat kejelasan. Waduh, ada yang pengen kejelasan ya. Ada yang pengen hikmah, oke. Ini ada yang sangat jujur ya, pengen dapat e-sertifikat nih. Oke, seneng banget nih sama yang jujur-jujur gini nih. Pengen dapat jalan yang benar, dapat motivasi nggak stres. Waduh, nih saya jadi tergoda nih ya buat nanya satu pertanyaan lagi, padahal tadi udah bilang pertanyaan terakhir. Satu lagi nih benar-benar terakhir. Perasaan saya tentang tugas akhir adalah, atau jangan gitu deh bingung, yang saya rasakan gitu ya. Yang saya rasakan tentang tugas akhir adalah, karena tadi ada yang bilang stres, yang lain-lain. Boleh teman-teman silakan tuliskan nih. Yang teman-teman rasakan tentang tugas akhir tuh apa sih sebenarnya? Kesel misalnya, capek, bosen, stres, atau apa tuh? Boleh ditulis ya. Dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Wow, ini ada yang gembira nih ya. Oh, menarik nih. Karena kayaknya yang gembira ini beda sendiri nih jawabannya ya. Ada yang stres, ada yang overthinking, ada yang deg-degan, cenat-cenut. Ini Pak Pras bilangnya gampang ya. Ada yang bilang berat, menakutkan, bingung, annoying, cemas, burnout, capek, takut dan menyeramkan, cemas, menakutkan, bingung, takut, sulit, berat, takut, bingung, gundah gulana, ngeri. Waduh, ini ternyata jawaban-jawabannya banyaknya emosinya emosi negatif nih ya. Lelah, kurang yakin, yang bilang semangat, gembira, mantap itu jadi dikit banget nih ya. Dominannya justru yang perasaannya agak-agak negatif nih ya, serem dan lain-lain. Oke. Wow. Selamat datang dalam kehidupan teman-teman, bahwa ternyata begitu banyak memang hal-hal yang perlu kita hadapi, hal-hal yang perlu kita tuntaskan, dan kita perlu hadapi itu dengan perasaan-perasaan yang sebenarnya nggak enak. Dan apakah perasaan-perasaan nggak enak ini adalah perasaan yang salah? Enggak. Perasaan yang nggak enak ini semuanya valid, semuanya benar. Karena ini tandanya kita manusia. Sebagai manusia itu pasti kok ada rasa-rasa tertentu yang kita akan
rasakan ketika menghadapi sesuatu. Ketika sesuatu itu kita rasa sebagai sesuatu yang berat, sesuatu yang, kayaknya ini perlu banyak usaha, bisa jadi rasa yang muncul memang akan rasa takut, rasa kurang yakin, rasa serem, dan lain-lain sebagainya. Dan semua itu valid, nggak apa-apa. Jadi, saya nggak akan minta teman-teman untuk, jangan dong ngerasa kayak gitu, ayo perasaannya lebih positif. Enggak, saya nggak akan minta kayak gitu. Justru, bagus teman-teman menyadari perasaannya kayak gimana. Yang perlu kita pastikan adalah jangan sampai perasaan-perasaan ini yang menguasai kita. Kita adalah rumah bagi rasa-rasa itu. Jangan sampai si rasa itu yang jadi tuan buat kita dan akhirnya kita yang diperalat sama si rasa itu. Karena takut saya jadinya berhenti. Karena cemas, saya jadinya kabur. Karena takut, jadinya saya nggak mau nyoba. Nah, kalau kayak gitu, berarti kita yang diperalat oleh perasaannya kita. Tapi kalau kita yang jadi tuan bagi perasaan kita, berarti oke, aku takut. Aku tahu aku takut, tapi ya aku akan tetap hadapi sambil takut. Aku lelah sih, capek banget sebenarnya, pengen nyerah. Tapi ya udah, meskipun lelah, aku tetap kerjakan, ya udah aku jalani aja sambil lelah. Nah, kalau teman-teman bisa kayak gitu, itu tandanya teman-teman berhasil jadi tuan untuk emosi diri sendiri. Dan itu yang ayo kita coba latih selama kita menghadapi tugas akhir ini. Karena teman-teman pasti menyadari semua yang perlu dijalani ini cuma journey yang perlu kita tuntaskan. Ya mau nggak mau, ketika kita kuliah, ada proposal, ada tugas akhir. Ya kita bisa berharap sih kebijakan yang berbeda turun itu nanti menghasilkan sesuatu yang berbeda, tapi tetap perlu ada sesuatu yang kita kerjakan di akhir studi kita di S1 ini. Dan ini adalah journey. Nggak pernah ada akhir yang benar-benar jadi akhir. Selalu akhir itu jadi awal perjalanan selanjutnya. Sama kayak waktu itu teman-teman ngerasa, wih asik banget ya gua akhirnya lulus SMA nih gitu. Iya, lulus SMA itu bahagianya sesaat. Setelah itu kan mumet lagi mikir, aduh masuk kuliah kemana ya? Terus ketika teman-teman kuliah, teman-teman juga ngerasain bahwa ada akhir, berhasil nih, dapat nilai B atau nilai A di mata kuliah tertentu, itu adalah akhir. Tapi sekaligus awal buat, ada mata kuliah lain nih yang perlu dipelajari, dan itu kayaknya lebih berat. Jadi, nggak pernah ada akhir yang benar-benar jadi akhir. Akhir itu selalu jadi awal perjalanan selanjutnya. Dan mulus atau tidaknya perjalanan kita selanjutnya itu akan sangat bergantung pada akhir yang kita upayakan terjadi di setiap perjalanan kita. Terhambat di satu journey itu akan menghambat journey lainnya. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah jawaban teman-teman tadi ketika saya nanya apa yang mau dilakukan setelah lulus S1. Itu kan berarti mimpi nih yang pengen berhasil teman-teman wujudkan. Saya tuh pengen bisa kerja sambil healing, saya tuh pengen bisa nikahin si doi nih, saya pengen bisa cari beasiswa S2, saya pengen apa segala macam. Semua yang teman-teman inginkan itu nggak mungkin bisa terjadi kalau kita diperalat perasaan kita sekarang dan akhirnya memilih untuk kalah dalam melaksanakan tugas akhir. Iya, tugas akhir tuh emang nggak enak. Saya ngerasain sendiri waktu S1 ngerjain skripsi, waktu S2 ngerjain tesis, iya emang nggak enak. Tapi itu sesuatu yang mau nggak mau, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, ya kita jalani dan kita tuntaskan. Sebagai bukti, kita sudah menuntaskan satu perjalanan, dan akhirnya kita siap untuk masuk ke perjalanan selanjutnya. Jadi, kita menerima dan menyadari bahwa ini memang bukan journey yang mudah,
ini memang kerasanya nggak menyenangkan itu, makanya kita lihat kita normal ternyata ya. Karena normalnya tadi kita lihat di kolom chat, 80% atau 90% orang tuh bilangnya ini bukan perjalanan yang menyenangkan, normal berarti ketika kita merasakan kayak gitu. Tapi ya kita jalani apapun yang kita rasakan. Karena teman-teman percayalah, setidak menyenangkan apapun perjalanan ini, seberat apapun rasanya perjalanan ini tuh benar-benar worth banget kok. Percaya deh, banyak yang akan teman-teman dapatkan di balik semua tangis dan air mata itu, tapi teman-teman akan dapat banyak banget pengenalan terkait dengan diri sendiri, adaptasi terhadap sesuatu yang sulit, bagaimana mengelola emosi-emosi diri sendiri, bagaimana bisa ngerjainnya dengan lebih mudah, cari strategi itu biar bisa berhasil, itu semua tuh akan jadi upaya survival yang mau nggak mau kita tuh akan keluarkan tanpa sadar. Dan semua yang kita keluarkan tanpa sadar, yang awalnya adalah upaya survival, itu tuh akan jadi keterampilan penting yang akan teman-teman butuhkan biar bisa sukses hadapi dunia nyata yang sesungguhnya. Karena titik lulus S1 ini memang jadi titik kritis untuk kita masuk ke dunia nyata yang sesungguhnya. Dunia nyata yang sesungguhnya tuh yang kayak gimana? Dunia di mana pilihan yang akan kita dapatkan atau kita hadapi seringkali bukan lagi pilihan enak dan enak, atau pilihan enak dan nggak enak, kan gampang banget milihnya kalau itu ya. Tapi kita tuh akan banyak dihadapkan pada pilihan nggak enak dan nggak enak. Mau milih ini nggak enak, mau milih yang lain yang nggak enak. Dua-duanya tuh ada nggak enaknya. Nah, nggak enak mana yang mau siap kita pilih, ya itulah dunia nyata yang sesungguhnya. Dan ini akan banyak teman-teman dapatkan pelajari semuanya itu ketika mengerjakan tugas akhir ini. Teman-teman pernah ingat nggak sih, ketika misalnya lagi dihadapkan pada satu situasi yang itu tuh nakutin banget, misalnya, kita lagi dikejar anjing nih, bayangin nih, kita lagi dikejar anjing. Anjingnya tuh nyeremin banget. Terus kita tuh takut banget sama anjing itu. Tapi kita tahu bahwa kita tuh harus survive, kita tuh harus bertahan, dan akhirnya kita tuh otomatis lari, tiba-tiba kita nggak sadar, kok aku lari bisa cepat banget ya? Kok si pagar yang setinggi itu bisa aku lompatin ya? Padahal dalam kondisi normal, kita tuh tahu, kita tuh nggak mungkin lari secepat itu. Dalam kondisi normal, kita tuh tahu, kita tuh nggak mungkin bisa lompat setinggi itu. Tapi ketika kita mau dalam posisi survival, kita tahu nggak ada pilihan selain menuntaskannya, semua hal yang nggak kita sadari ada di dalam diri kita itu jadi keluar. Nah, itulah yang akan teman-teman dapatkan ketika memutuskan akan tetap berjalan mengerjakan ini, meskipun sambil takut, meskipun sambil lelah, meskipun sambil cemas, meskipun sambil burnout, dan meskipun sambil ngerasain apapun itu lagi. Teman-teman akan menemukan banyak bagian diri yang awalnya teman-teman nggak tahu, tapi ternyata akhirnya, gue ternyata bisa sekeren itu ya, baru tahu nih setelah maksain diri buat ngerjain si tugas akhir ini. Kalau kita mau coba bedah secara sesuatu yang lebih akademis gitu ya, teman-teman lihat di sini. Ada sebuah ini nih yang menyimpulkan bahwa ada 10 skill penting yang dibutuhkan seseorang di tahun 2025 biar dia tuh tetap bisa sukses, dia tuh tetap bisa ada di dunia, bisa berkontribusi. Dan 10 skill itu kalau coba dikelompokkan, itu terbagi jadi 4 kelompok. Ada skill yang berkaitan dengan problem solving, ada skill yang berkaitan dengan self-management, ada skill yang berkaitan dengan working with people, ada skill yang berkaitan dengan teknologi use and development. Semua ini tuh perlu ada di dalam diri kita biar kita siap hadapi dunia nyata nanti. Dan skill ini bukan sesuatu yang ujug-ujug tiba-tiba akan ada kita kuasai.
ini tuh akan muncul, kita kuasai, kita jadi ahli di skill itu ketika kita punya banyak pengalaman untuk melatihnya. Karena mental itu kan kayak ngelatih otot ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang nge-gym gitu, kan teman-teman tahu bahwa semakin sering latihan beban, maka semakin otot itu akan terbentuk. Dan latihan beban itu nggak bisa tiba-tiba. Kita mau ngangkat beban yang 20 kilo. Lah kalau kita baru mulai nge-gym, sanggupnya baru yang 2 kilo, ya 2 kilo aja dulu. Tapi mulai diangkat bebannya. Nanti secara bertahap dari 2 kilo naik ke 5, naik ke 7, dan naik sampai bisa ke 20. Beban yang akan teman-teman hadapi di dunia nyata nanti, anggaplah itu tuh beban yang 20 kilo, nyata adanya sebesar itu. Ya berarti kita mulai latihan itu dari mulai masuk kuliah. Yang 2 kilo udah kita hadapi di semester 1 dan 2, yang 4 kilo udah kita hadapi di semester 3 dan 4. Sekarang kita lagi ngangkat beban yang lebih berat. Tapi kalau teman-teman sudah berhasil sampai di titik ini, melalui semua semester itu, berarti latihan beban, buat yang beban-beban lebih ringan, itu tuh sudah teman-teman lakukan. Berarti ototnya tuh udah ada, itu tuh jadi modal untuk teman-teman bisa menghadapi sesuatu yang lebih sulit sekarang. Dan teman-teman kalau diminta milih, dari 4 kategori skill ini, mana sih skill yang paling perlu teman-teman kuasai duluan? Saya akan pilih kuasai yang self-management. Karena mau secanggih apapun kemampuan kita menyelesaikan masalah, mau secanggih apapun kita berinteraksi dengan orang lain, mau secanggih apapun skill teknologi kita, kalau manajemen diri kita buruk, kita kalah dengan emosi kita, hidup kita rutinitasnya berantakan, semua itu tuh nggak akan ada artinya, nggak akan menghasilkan apa-apa. Jadi self-management itu teman-teman lihat yang warnanya hijau. Active learning and learning strategies. Berarti teman-teman perlu menemukan ketika proposal dan tugas akhir ini lebih mengedepankan kemandirian sendiri, berarti ketika ada sesuatu yang aku nggak tahu jawabannya, aku tuh perlu belajarnya tuh kayak gimana ya? Strategi belajar yang paling efektifnya tuh kayak apa ya? Ya temukan itu sendiri. Kemudian lihat juga yang hijau selanjutnya adalah terkait dengan resiliensi. Daya tahan menghadapi kesulitan, stress tolerance, seberapa level kita sanggup untuk menahan stres, dan fleksibilitas kita. Ketika udah kebayang solusinya A itu kita eksekusi, ternyata mental lagi sama dosen pembimbing. Berarti kita fleksibel, oke, berarti nggak bisa cara yang itu. Cara apa lagi ya yang perlu saya lakukan? Nah, itu adalah flexibility. Jadi, selama teman-teman punya skill self-management, teman-teman akan sanggup untuk melalui ini. Dan teman-teman akan sanggup untuk akhirnya belajar meningkatkan 3 tipe skill lainnya. Tapi kalau kebalik, teman-teman sangat fokus untuk yang penting saya keren di teknologinya, yang penting saya keren di problem solving-nya. Ini tuh ilmu di kepala saya tuh banyak banget, udah nggak bisa diperdebatkan lagi. Saya udah baca dari jurnal-jurnal terkini. Tapi kalau self-managementnya jelek, percuma teman-teman. Jadi, ayo manfaatkan waktu teman-teman untuk mengerjakan proposal dan tugas akhir ini sebagai kawah candra di muka gitu ya, sebagai medan juang untuk teman-teman melatih self-management ini. Demi apa? Demi bukan hanya sekedar demi lulus saat ini, tapi ini demi akhirnya kita punya keterampilan yang bikin kita siap untuk menghadapi dunia nyata, dan akhirnya apa yang kita inginkan setelah kita lulus S1 itu akan berhasil kita capai. Karena kalau hanya sekedar lulus aja, itu gampang teman-teman. Tapi kalau lulusnya ini hanya sekedar lulus, nggak jadi proses ini teman-teman manfaatkan bisa dapat sesuatu yang berguna untuk bekal teman-teman menghadapi dunia nyata, nanti itu akan kejeduk-kejeduk lagi ketika melanjutkan journey selanjutnya. Kan teman-teman pasti pernah lah menemukan, ada kok orang-orang yang lulus S1-nya cepat banget,
tapi setelah itu cari kerja juga sulit. Atau ada kok orang-orang yang lulus S1-nya tuh cepet banget, pinter banget, tapi ya tetap nggak kepake juga di dunia kerja. Nah, kita pengen, ya kita tuh mulus tuh ya mulus selanjutnya, sehingga ayo kita pastikan perjalanan ini kita betul-betul maksimalkan. Karena ini bukan hanya tentang tugas akhir yang selesai, tapi ini adalah tentang saya semakin mengenali diri saya semakin menjadikan diri saya terlatih, biar saya siap untuk betul-betul menghadapi dunia nyata yang seringkali pilihannya nanti adalah nggak enak dan nggak enak. Kalau kita sudah punya keterampilan self-management yang baik, yang bisa jadi itu sekarang tuh munculnya karena kita terpaksa survival mode on-nya nyala, mau nggak mau, karena kita nggak mau dikendalikan oleh emosi-emosi negatif kita tadi tentang tugas akhir, maka teman-teman akan bisa jalani ini dengan baik-baik saja. Nah, biar kita beneran bisa menjalani ini dengan nyaman, apa aja sih bekal persiapan dirinya? Bekal persiapan dirinya, saya buat jadi sangat sederhana nih teman-teman. Cuman 2 aja. Bekalnya itu, yang pertama, teman-teman bersedia untuk menjalani perjalanan yang nggak enak ini. Yang kedua, teman-teman mampu, teman-teman punya skill, teman-teman melatih diri untuk punya keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Nah, lagi-lagi saya mau survei. Teman-teman boleh tulisin dong di kolom chat lagi. Dari skala 1 sampai 10, teman-teman merasa saat ini, teman-teman tuh kesiapannya ada di angka berapa sih? 1 itu sangat nggak siap, 10 itu siap banget. Nah, teman-teman boleh dong tulisin di kolom chat secara mau dan mampunya, menurut teman-teman, teman-teman ada di skala berapa? Yuk, coba ditulisin dulu di kolom chat. Saya mau sambil lihat jawabannya teman-teman nih. Wow, 10. 6, 5, oke, 7, 8, 4, oke, paling kecil 4 nih ya, berarti ya. Oke, paling gede di sini berarti ada di 8,5, oh ada di 10 ya. Oke, sip. Oke, 4, ada yang 8, ada yang 6, ada yang 7,5. Oke, berarti paling rendah 4 nih ya, teman-teman ya, paling rendah 4. Lagi-lagi, teman-teman, ini bukan tentang kita memulai dari skala berapa, tapi ini tentang seberapa kita berhasil mengevaluasi kesiapan kita, dan setelah kita berhasil mengevaluasi kesiapan kita akan melakukan sesuatu biar kesiapannya itu makin meningkat. Jadi, yang saat ini menilai kesiapan dirinya 4, belum tentu akan jadi orang yang ketinggalan dibandingkan dia yang kesiapannya 10. Karena kalau orang yang kesiapannya 10, terus akhirnya menganggap enteng, udahlah, udah 10, saya mah siap segala sesuatunya. Tapi orang yang 4 ini, gua kok gini banget ya, banyak nggak bisanya, mau ngelakuin sesuatu, biar ini tuh bisa jadi dieksekusi. Nah, spirit yang berbeda itu bisa jadi malah bikin kecepatan gerak yang 4 itu nanti lebih besar dan akhirnya menyusul yang 10. Jadi lagi-lagi nggak perlu kecil hati berapapun nilai yang kita simpan untuk kesiapan kita, karena ini adalah tentang kita bersedia mengenali diri kita sendiri. Nah, teman-teman, kalau kita sudah kenali diri kita sendiri seberapa siap, maka kita juga perlu nanti siap untuk kenal medan perang kita. Nah, saya pengen ngajak teman-teman yang pertama itu kenal diri dalam menghadapi tantangan. Nah, teman-teman kalau mau disederhanakan, orang-orang yang menghadapi tantangan itu bisa dikategorikan jadi 3 kategori. Ada orang-orang yang teman-teman bayangin nih, lagi punya tugas buat mendaki gunung yang sangat tinggi. Dia tuh tahu bahwa tugasnya dia adalah mendaki gunung yang tinggi banget ini.
Dan dia tahu ngedaki gunung yang tinggi ini tuh capek, berat, barang yang harus dibawanya banyak banget. Terus teman-temannya ada, tapi mungkin kadang-kadang teman-temannya ada yang nyampe duluan, menyerah duluan, dan lain sebagainya. Tapi dia tahu tugas dia adalah mendaki gunung yang sangat tinggi itu. Nah, ada orang tipe pertama, itu adalah orang yang masuknya quitters. Quitters itu, waduh, berat banget kayaknya ya. Masa sih gunung setinggi itu aku bakalan sanggup buat daki? Ngebayangin banget tuh nanti. Prosesnya pasti capek banget. Kaki bakal pegel, mungkin kaki bakal lecet-lecet, bahaya lagi nanti di tengah jalan. Belum kalau tiba-tiba hujan gede. Wah, udahlah, nggak akan sanggup kayaknya buat nyampe ke gunung tinggi itu. Udahlah, mendingan nggak usah didaki aja, udah kita nggak usah ngapa-ngapain, diem aja di sini. Itu tuh terlalu sulit, pasti nggak akan sanggup. Nah, itu adalah tipe orang yang pertama, yaitu quitters. Menyerah bahkan sebelum dia mulai. Tipe yang kedua adalah orang-orang tipe campers. Orang-orang tipe campers itu, mereka tuh semangat banget buat ngedaki. Iya, emang nggak enak ya. Tapi kan ayo kita persiapan. Ngelakuin persiapannya banyak nih. Banyak persiapan yang dilakuin demi berhasil untuk nyampe ke puncak gunung tertinggi itu. Terus mereka juga jalan, mendaki, masih pakai happy, masih tiap kali ada masalah, masih oke, ayo kita jalani. Tapi ketika mulai setengah perjalanan, terus akhirnya lihat bahwa ada tempat camping yang enak nih. Dan kalau lihat ke bawah, kita tuh udah sampai sini tuh jauh banget. Boleh kali self reward. Ayolah, udah istirahat aja dulu. Orang keren kok udah bisa nyampe ke sini, udah istirahat aja dulu, nggak usah dilanjutin. Akhirnya malah ngecamp di sana, dan ngecampnya itu tuh malah keenakan. Ternyata istirahat tuh enak ya. Dan dipikir-pikir udah berupaya sampai sini juga. Udahlah, nggak usah dilanjutin juga nggak apa-apa. Nggak nyampe puncak juga nggak apa-apa. Udah di sini juga sama indahnya. Nah, itu adalah orang tipe campers. Persiapannya banyak, udah mendaki, tapi ketika udah sampai di tengah-tengah, ada camp tempat istirahat, kebablasan istirahatnya, akhirnya nggak melanjutin pendakian lagi. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah tipe climbers. Dia sejak awal tahu bahwa puncak yang tinggi itu tuh jauh, itu tuh nggak akan gampang, itu tuh bikin takut, persiapan udah sebanyak mungkin, tapi aku akan tetap maju. Ketika dia maju gitu ya, terus dia lihat teman-temannya mulai ngecamp nih, si para campers itu, dia nggak tergoda buat ngecamp, karena dia tahu bahwa ya nggak apa-apa lah, temanku istirahat, tapi aku mau tetap fokus sama tujuan aku tetap akan ngedaki. Konsekuensinya aku jadinya ngedakinya sendiri, teman-teman lain udah berguguran, atau bahkan mungkin ada teman-teman yang climbers itu lebih cepat nyampenya, sehingga aku tuh jadi climbers yang ketinggalan, nggak apa-apalah. Pokoknya meskipun sendirian, aku akan tetap jalani, aku akan tetap tuntaskan, sampai berhasil nyampe si puncak tertinggi. Nah, itu adalah climbers. Nah, lagi-lagi, karena ini adalah cara untuk kita mengenali diri kita sendiri, saya pengen teman-teman tulis lagi di kolom chat. Kalau saya mengkategorikan diri saya, 3 kategori ini dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi tugas akhir, biasanya di tantangan-tantangan yang sebelumnya, saya tuh masuknya yang mana sih? Quitters, campers, atau climbers? Boleh dong teman-teman tulis di kolom chat. Saya pengen tahu nih teman-teman masuknya yang mana? Penilaian diri sendiri. Quitters dan campers. Oke, campers. Oke. Diambang campers dan climbers. Oke. Quitters tapi pengen jadi climbers, mantap banget nih ini ya. Oke, masih campers, quitters plus campers. Oke, yang climber memang nggak banyak ya. Oke, lagi-lagi teman-teman, nggak apa-apa saat ini kita belum jadi climbers. Ada juga tuh yang nulis let climbers gitu ya. Jadi nggak apa-apa, teman-teman sekarang ngerasa masih, gue biasa jadi quitters nih,
gue biasa jadi campers nih. Tapi kita tahu bahwa saat ini, kalau kita terus jadi diri lama kita yang campers dan quitters itu, kita nggak akan berhasil nuntasin journey ini. Dan journey ini tuh udah terlalu sayang buat kita nggak tuntaskan, karena kita udah nyampe di titik-titik terakhir untuk nyampe ke puncak tertinggi itu. Jadi, spirit bahwa quitters tapi pengen jadi climbers ini keren banget. Dan saya pengen ini juga jadi spirit semua teman-teman yang ada di sini. It's okay, gua apa sekarang, tapi gua putuskan bahwa gua mau jadi climbers, ya. Karena kita pengen menantang diri untuk bisa bertumbuh melalui proses ini. Ini sesuatu yang saya pengen teman-teman yakini. Saya bukanlah masa lalu saya. Saya adalah apa yang saya upayakan saat ini. Masa lalu saya tuh campers, dan apa yang saya lakukan di masa lalu itu ya memang bikin saya jadi campers. Tapi di depan sana, saya nggak mau lagi jadi campers. Saya tuh mau jadi climbers. Dan itu mungkin terjadi. Karena kita bukan ditentukan oleh masa lalu kita, tapi kita ditentukan oleh apa yang kita upayakan sekarang. Teman-teman tahu bahwa otak manusia itu sudah Tuhan desain begitu canggihnya, ada neuroplasticity, ada kemampuan belajar yang begitu baiknya, yang membuat kita tuh bisa mengubah diri kita jadi berbeda dengan diri kita yang sebelumnya. Selama kitanya mau, selama kitanya memutuskan begitu. Tapi kalau sebagai orang dewasa kita memutuskan untuk, gua kan kayak gini karena keluarga gua toksik, gua kan kayak gini karena pengalaman masa lalunya kayak gini. Kalau teman-teman menjadikan sejarah masa lalu itu sebagai sumber masa depannya teman-teman, maka ya sudah, kita akan terus-terusan jadi korban dan terkunci jadi diri kita sekarang. Tapi kalau kita berani untuk melihat pengalamanku di belakang tuh emang nggak enak sih, banyak hal yang nggak ideal sih dalam hidup aku, dan itu bikin aku jadi diri aku yang sekarang, ya udah aku terima. Tapi karena saat ini aku sudah dewasa, aku sudah punya bisa mengambil keputusan sendiri, aku sudah bisa menalar sendiri, aku sudah bisa mengambil langkah sendiri, maka aku mau putuskan di masa yang akan datang, aku tuh mau jadi orang yang kayak gini. Dan biar bisa jadi orang yang kayak gitu, aku akan mulai melakukan apa di saat ini. Nah, kalau spiritnya teman-teman kayak gitu, semua nasib baik di depan sana, itu tuh akan berhasil teman-teman jemput. Tapi kalau spiritnya masih spirit, aku adalah korban dari situasi, aku adalah korban dari dosen yang nggak enak, aku adalah korban dari teman-teman satu bimbingan yang nyebelin, ya kita akan terus menempatkan diri kita di dalam kotak, dan ya kita nggak akan pernah jadi versi diri terbaik kita. Jadi, ayo teman-teman, yakinkan diri bahwa saya adalah apa yang akan saya upayakan mulai dari saat ini. Karena ada perbedaan antara mereka yang punya fixed mindset dengan mereka yang mindset-nya adalah growth mindset. Orang-orang yang fixed mindset adalah orang-orang yang menjadikan dirinya saat ini sebagai batasan dari kemampuannya dia. Udahlah, aku mah jelek terus, udahlah, proposal aku dicoret-coret terus sama dosen pembimbing, kayaknya aku udah ngomong pakai kayak cara apa juga salah terus, udahlah aku memang nggak akan bisa, udahlah nggak usah nyoba lagi, lu mah emang nggak akan mampu. Nah, dia menjadikan semua kesulitan, semua kritik itu sebagai nilai dirinya saat ini, sehingga akhirnya memilih menyerah. Tapi orang-orang yang growth mindset itu tuh, oke, saya dikritik, oke, ternyata dosen pembimbing nggak nerima ketika saya ngajuin data ini, berarti saya perlu cari data yang lain. Berarti saya perlu kenali lebih dalam dosen pembimbing saya tuh sebenarnya butuhnya apa sih? Saya akan ikuti, saya akan cari cara. Nah, itu adalah growth mindset. Teman-teman pastikan mindset-nya teman-teman adalah growth mindset, karena lagi-lagi ini nanti yang akan dibutuhkan
dilakukan secara jangka panjang dalam hidupnya teman-teman. Orang-orang yang growth mindset, dia akan merangkul tantangan. Ada tantangan, nggak apa-apa, gua hadapi. Sementara kalau orang fixed mindset, tantangan itu karena terlalu mengancam, jadinya cenderung untuk dihindari. Orang-orang yang growth mindset, dia akan gigih menghadapi rintangan. Meskipun sulit, dia akan fleksibel cari cara. Kenapa? Karena dia melihat upaya itu, yaitu tuh jalan biar dia bisa jadi ahli. Setiap kali menghadapi kritikan, dia nggak akan baper, dia nggak akan overthinking, dia nggak akan jadi sebel sama orang yang ngasih kritik itu. Karena dia berhasil membedakan yang dia kritik itu adalah proposal saya, bukan saya. Tapi kalau kita ngerasa tiap kali proposal kita dikritik, berarti harga diri saya yang lagi dikritik, udah deh, gampang hancur. Tapi ketika kita memisahkan yang lagi dikritik itu perilaku saya, yang lagi dikritik tuh hasil tulisan saya, bukan saya. Berarti ya saya tinggal perbaiki aja hasil tulisan saya. Nah, itu berarti baru akan bisa belajar dari kritik. Dan orang-orang dengan growth mindset, dia akan belajar dan mencari inspirasi dari kesuksesan orang lain. Tapi jadi ketika ada teman yang lulus duluan, justru yang muncul di orang-orang growth mindset adalah, gue penasaran deh, apa sih yang bikin dia tuh kok mulus banget ya tugas akhirnya, proposalnya tuh kok cepet banget sih buat di ACC, mau cari tahu apa sih sebenarnya yang dia lakukan, pengen belajar dari orang itu. Tapi kalau kita fix mindset tuh kan, temen gue lulus duluan, tuh kan, udahlah, dia memang dasarnya pinter, gue mah enggak, ya udahlah terserah dia aja. Justru semakin sukses, ada temen yang sukses tuh kita makin panas, yang panasnya itu bikin kita makin mundur, bukan makin pengen belajar dan terpicu maju. Teman-teman, mungkin lagi-lagi pengalaman kita sampai dengan umur segini membuat kita punyanya fixed mindset. Tapi kembali ingat rumus yang tadi, bahwa kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, tapi kita ditentukan oleh apa yang akan kita lakukan sekarang. Jadi, ayo putuskan saya mau punya growth mindset. Sehingga ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi kegagalan, ketika melihat kritikan, atau melihat orang lain sukses, kacamata kita tentang hal itu jadi berbeda, yang bikin kita akan terus melangkah seberat apapun. Kita akan bisa pastikan diri kita jadi climbers, bukan lagi quitters ataupun campers. Dan pesan saya yang selanjutnya adalah, teman-teman, ayo latihan jadi bola karet. Bola karet itu adalah mereka yang punya resiliensi yang kuat. Orang dengan resiliensi yang kuat, itu tuh dia tuh akan jadi bola karet. Yang ketika dapat hempasan yang sangat kuat, atau kesulitan, atau tantangan yang sangat berat dalam hidupnya, dia tuh akan melambung malah lebih tinggi lagi. Pastikan kita juga mulai saat ini melatih diri kita buat jadi bola karet. Mungkin kita saat ini terbentuknya jadi bola kaca. Bola kaca itu ketika menghadapi kesulitan langsung retak, langsung pecah, langsung menghindar, nggak mau lagi nyoba. Atau tipe yang kedua lagi bisa jadi bola besi. Bola besi itu tahu kalau dirinya tuh rapuh, akhirnya dia selubungi dirinya dengan besi, sehingga setiap kali menghadapi kegagalan, setiap menghadapi kesulitan, yang dia lakukan adalah menyakiti orang lain. Ini gara-gara uang bulanan aku kurang nih, misalnya. Ini gara-gara dosen pembimbingku nggak enak nih. Ini gara-gara, semuanya itu gara-gara lingkungan. Itu adalah bola besi. Sebenarnya dia juga sedang melindungi dirinya yang kaca ini. Nah, pastikan kita jadi bola karet, yang apapun kesulitan yang kita hadapi, teman-teman, itu kita terima sebagai bagian normal dari kehidupan kita yang akan mulai masuk ke usia dewasa, sehingga itu hanya akan bikin kita melambung lebih tinggi lagi. Karena saya yakin mungkin beberapa orang di sini sudah pernah belajar tentang grit. Entah itu baca bukunya, entah itu dengar videonya, atau TED Talk-nya gitu ya. Coba teman-teman cari tahu tentang grit. Jadi, grit ini adalah tentang kegigihan jangka panjang. Jadi ada seorang psikolog, Angela Duckworth, yang waktu itu tuh penasaran, apa sih yang bikin orang-orang tertentu
kok dia tuh jadi lebih sukses dibandingkan orang-orang yang lain? Apa sih kualitas yang orang ini punya yang beda dari orang-orang lain? Dia tuh penasaran. Akhirnya dia melakukan riset banyak sekali, apa kecerdasannya ya yang bikin orang ini jadi berhasil. Dia coba telusuri, ternyata enggak selamanya orang cerdas itu jadi orang yang paling berhasil. Terus apa dong ya yang bikin orang-orang berhasil ini jadi bisa berhasil lebih baik dari orang yang lain? Sampai akhirnya dia menemukan ada satu karakteristik ternyata yang sama ada di semua orang sukses itu, dan itu namanya adalah grit, kegigihan jangka panjang. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang fokusnya tuh memang sama tujuan jangka panjangnya. Dan karena dia fokus sama tujuan jangka panjang, maka yang dia lakukan berbeda dari orang lain adalah usahanya. Dia akan terus gigih berusaha di setiap perjalanannya sampai tujuan jangka panjangnya itu berhasil tercapai. Maka teman-teman bisa lihat rumusnya, kita mungkin punya bakat. Kita mungkin secara IQ lebih cerdas daripada teman-teman yang lain. Tapi kalau kita nggak punya usaha, itu tuh nggak akan jadi skill. Dan anggaplah kita sudah berupaya sampai akhirnya kita punya skill. Tapi kita berhenti di titik ya udah, gue udah punya skill. Tapi nggak melakukan usaha berkelanjutan jangka panjang, maka ya nggak akan sampai juga ke pencapaian apapun yang besar dalam hidupnya teman-teman. Jadi, ayo lagi-lagi kita pastikan dalam proposal dan tugas akhir ini, kita latihkan kegigihan jangka panjang kita dengan memastikan kita tidak memilih untuk berhenti sesakit apapun perjalanan yang perlu dilakukan, seberat apapun perjalanan yang perlu dilakukan, karena kita tahu ada tujuan besar yang pengen kita berhasil capai, bukan sekedar lulus proposal dan tugas akhir saja, tapi tentang mimpi yang jauh lebih besar lagi. Yang mimpi terdekatnya adalah sudah teman-teman tuliskan tadi di kolom chat, apa yang akan dilakukan setelah lulus S1. Oke, saya lanjutkan. Nah, lagi-lagi biar apa yang sudah kita bicarakan ini nggak cuma jadi panas sesaat gitu ya teman-teman, saya pengen lakukan coaching nih sama teman-teman sekalian. Coachingnya apa caranya? Caranya saya akan minta teman-teman untuk jawab pertanyaan yang ada di layar ini. Berdasarkan pengenalan saya tentang diri saya, apa sih yang sudah efektif saya lakukan dalam merespon tantangan atau hambatan? Dan apa saja yang perlu saya perbaiki dari cara saya dalam merespon tantangan? Misalnya, hal yang sudah efektif saya lakukan adalah meskipun sambil kesel, saya akan tetap kerjain. Yang perlu saya perbaiki adalah misalnya nggak terlalu overthinking ketika dikasih kritikan. Nah, boleh dong lagi-lagi tulis di kolom chat teman-teman, karena kita pengen juga berbagi inspirasi dari teman-teman yang lain. Tulis di kolom chat, apa yang selama ini sudah efektif saya lakukan setiap menghadapi tantangan, dan apa yang perlu saya perbaiki. Ya, boleh ditulis lagi di kolom chat. Saya kasih waktu agak lama nih, boleh 3 menit mungkin ya, karena butuh berpikir nih untuk nemu jawabannya. Ya, ditulis. Apa yang sudah efektif saya lakukan dan apa yang belum efektif saya lakukan. Silakan. Yuk, diantar yuk teman-teman yuk. Yuk. Jawaban apapun boleh. Ya. Kalau saya share lagi nih ya, tadi pertanyaannya apa? Berdasarkan pengenalan saya terhadap diri saya sendiri, biasanya kalau saya menghadapi tantangan tuh apa sih yang udah efektif saya lakukan? Terus yang perlu saya perbaiki apa dong kalau gitu? Boleh dong teman-teman ditulis. Ini bingungkah dengan jawabannya?
Atau apa nih? Boleh kalau bingung, misalnya belum kepikiran, boleh ditulis juga ya, nggak apa-apa ya, biar saya tahu nih, teman-teman nggak jawab itu karena apa. Jangan, semoga bukan karena ketiduran ya, denger saya ngedongeng terlalu banyak. Boleh ditulis. Oh, mantap, Rifki, udah nulis panjang nih ya. Yang sudah efektif membayangkan situasi ketika hambatan tersebut terlalui, keren. Yang perlu saya perbaiki tidak menunda-nunda, keren Ki, terima kasih banyak udah nulis. Syabri, menghadapi tantangannya tetap konsisten dan persisten, mantap. Efektif kemandirian, belum keberanian, oke. Composure dan waktu kapan mulainya, mantap. Nih, cakep-cakep nih yang udah jawab. Yuk, teman-teman, nggak ada jawaban benar dan salah, karena lagi-lagi ini cara kita mengenali diri kita. Karena yang akan melalui ini adalah diri kita. Kalau kita nggak kenal diri kita, nanti kita jadi nggak bisa mengendalikan diri kita ini nih. Ini keren banget teman-teman yang udah jawab nih. Udah berusaha untuk mengenali diri. Yuk, yang lain tulis. Efektif, bisa multitasking, berani ambil resiko, cakep. Yang belum itu terlalu cepat mengambil keputusan, kadang lupa memikirkan efeknya, cakep. Terima kasih, Velia. Keren, keren. Yuk, teman-teman yang lain ditunggu. Biar sambil sesi klasikal, tapi teman-teman bisa tetap dapat keuntungan individual nih dengan kayak gini. Ya, silakan. Cakep banget nih yang udah kenal diri sendiri. Efektifnya belum tahu, tapi yang belum efektif itu masih ngerasa nggak enakan. Oke. Membreakdown task jadi subtask. Oh, cakep nih. Melakukan planning jangka panjang. Yang jadi PR adalah menjalankan plan secara konsisten. Mantap, mantap. Oke. Mencoba mencari solusi alternatif, dan yang kurang adalah kurangnya manajemen waktu. Oke. Ya. Oke. Konsistensi manajemen waktu itu akan sangat bergantung pada manajemen energi sebenarnya teman-teman ya. Kalau baterai tubuh kita banyak, dan baterai tubuh kita itu nggak gampang lowbat, kita tuh cenderung akan punya energi untuk konsisten jangka panjang. Tapi kalau baterai tubuh kita itu low, terus sekalinya penuh, gampang lowbat gitu, ya berarti akan sulit untuk bisa konsisten jangka panjang. Maka kita perlu jaga baterai tubuh kita. Jaganya gimana? Olahraga, olah fisik, jangan cuma mageran. Itu tuh ngaruh banget, teman-teman. Semakin badan kita fit, semakin kita akan punya energi mental yang juga cukup. Tapi kalau kita kerjaannya rebahan, jarang beraktivitas aktif gitu, kecenderungannya baterai tubuhnya itu akan jadi drop. Jadi perhatikan olah fisik teman-teman keseharian juga, karena itu akan mempengaruhi baterai tubuh dan manajemen energi. Prokrastinasi, ya lagi-lagi prokrastinasi ini bukan tentang tugas, tapi tentang bagaimana manajemen energi ya. Manajemen waktu ini juga akan bergantung pada manajemen energi. Jadi tampaknya teman-teman perlu memastikan tadi baterai tubuh itu memang terisi penuh. Olah fisik yang disarankan WHO itu kan 150 menit per minggu ya, bisa di breakdown jadi 3 kali. Itu jadi sesuatu yang penting. Kualitas tidur itu juga perlu teman-teman pastikan, karena tidur itu cara kita untuk mengecas baterai tubuh kita lagi. Kalau tidurnya nggak nyenyak karena kebanyakan overthinking gitu, ya berarti nggak kecas juga tuh baterai tubuhnya ketika tidur. Bisa teman-teman latihan nafas, bisa dicari tuh, ada aplikasinya juga untuk mengelola nafas, relaksasi, biar akhirnya tidurnya juga nggak terganggu. Itu bisa dilakukan ya teman-teman ya. Mudah terdistraksi, bingung mulai dari mana. Nah, ketika teman-teman udah mulai bingung, udah mulai kok kayaknya di kepala saya lompat-lompatan nih yang muncul, berarti saatnya teman-teman ambil kertas, tulis. Semua yang muncul pop-up di kepala itu tulis. Karena ketika kita nulis, itu tuh kita bisa mengevaluasi lebih clear apa yang ada di pikiran kita, dan kita bisa bikin nanti sebab akibatnya jadi lebih jernih daripada semuanya cuma ada di kepala kita, nggak kita tuliskan.
Jadi buat yang bingung mulai dari mana, tulisin aja dulu semuanya, baru setelah itu bikin skala prioritasnya. Itu biasanya akan lebih mudah. Oke, yang belum nulis semoga bisa terus sambil berpikir ya, dan jawaban ini juga bisa teman-teman terus kembangkan sambil berpikir setelah sesi ini selesai. Nah, kalau tadi kan cara kita untuk mengenali diri kita. Kalau kita udah kenal diri kita, berarti yang kedua perlu kita lakukan adalah kenali medan perang. Medan perang itu adalah apa aja sih variabel-variabel yang akan kita hadapi dalam proposal dan tugas akhir ini yang mungkin akan mempengaruhi kita dalam sukses atau enggaknya. Nah, saya nggak tahu, teman-teman mungkin bisa temukan ragam yang lain ya, tapi dari saya memikirkan perjalanan saya waktu itu, ya kurang lebih inilah ragam area tantangannya. Ragam area tantangan yang pertama bisa jadi di dosen pembimbing. Ada dosen pembimbing yang enak, ada dosen pembimbing yang nggak enak. Tapi seringnya enak nggak enak itu lebih karena cocok dan nggak cocok dengan karakteristik kita. Tapi kan itu sesuatu yang perlu kita terima. Kita perlu cari strateginya. Tapi ya itu juga biasanya jadi hambatan ketika kita dapat dosen pembimbing yang menurut kita kurang cocok. Secara materi, mungkin materinya ya saya tuh emang nggak terlalu ngerti. Mungkin selama ini, apalagi ketika kemarin-kemarin belajarnya itu banyaknya secara daring gitu, banyak sebenarnya kompetensi-kompetensi materi itu yang nggak terlalu saya kuasai. Sehingga ketika sekarang saya harus mengaplikasikan semua teori yang sudah saya pelajari, mengelaborasinya untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu tuh bingung karena materinya aja kayak apa tuh kayaknya belum clear di kepala kita. Itu biasanya juga jadi masalah. Teman, orang-orang yang spiritnya itu bergantung pada teman, sementara ketika tugas akhir itu tugasnya mandiri, nggak lagi bisa kita diseret-seret teman, itu tuh juga biasanya bikin jadi tantangan. Diri sendiri, ini juga bisa jadi tantangan, tadi sudah kita bahas banyak, atau lain-lain. Teman-teman nemu nggak biasanya ragam area tantangannya apa? Mungkin orang tua juga bisa jadi tantangan kali ya. Harapan orang tua gitu, atau nasihat-nasihat orang tua, pendekatan orang tua yang seringkali juga kayaknya kurang pas ngasih ke kitanya gitu. Nah itu juga mungkin bisa jadi ragam area tantangan. Apapun itu, coba teman-teman juga tuliskan, karena ini akan individual sekali nih. Buat saya, tantangan yang saya hadapi itu apa sih saat ini? Dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya tuh jadi hambatan nggak ya buat saya? Kalau iya jadi hambatan, apanya dari dosen pembimbing itu yang jadi hambatan? Tulis. Secara materi, materi itu tuh jadi hambatan nggak ya buat saya? Kalau iya, yang kayak gimana maksudnya? Kok materi itu jadi hambatan? Tulis. Silakan teman-teman temukan ragam area tantangannya dan evaluasi sendiri. Karena kalau teman-teman udah bisa nemu atau mengidentifikasi tantangannya apa, baru teman-teman bisa lakukan langkah selanjutnya, yaitu mikirin. Jadi kalau itu tantangannya, saya harus ngapain dong? Karena mau nggak mau, tantangan itu ya nyata ada, harus dihadapi. Karena kalau saya memilih untuk nggak menghadapi tantangan ini, berarti saya yang kalah. Mereka yang menang tuh semua tantangan itu. Sayanya malah kelempar mundur, nggak selesai dengan proposal dan tugas akhir saya. Jadi nanti teman-teman bisa menentukan harus ngapain. Pesan saya cuma satu, manfaatkan semua support system yang dimiliki. Teman-teman punya support system apa? Punya teman-teman yang memotivasi, punya sumber daya materi, punya kakak kelas yang dikenal, punya apapun itu, manfaatkan semua support system yang teman-teman miliki. Karena ketika kita tahu ada orang yang percaya sama kita, untuk kita bisa berhasil melalui ini, ketika kita lagi nggak percaya sama diri kita sendiri, kita tetap tahu bahwa dia percaya, berarti aku juga harusnya bisa. Aku akan jadi percaya juga dengan diriku sendiri. Biasanya kayak gitu. Jadi, temukan support system dan manfaatkan sebaik mungkin. Sebagai penutup, saya minta teman-teman untuk menuliskan lagi. Kita kan udah bicara banyak nih,
terkait dengan kenal diri sendiri, terkait dengan kenal medan perang. Dan lagi-lagi motivasi itu tuh biasanya panasnya tuh gampang hilang kalau nggak langsung kita eksekusi. Saya nggak mau panasnya teman-teman itu bertahannya cuma setelah sesi ini selesai atau ya maksimal sampai sore nanti. Tapi ini benar-benar bisa teman-teman wujudkan jadi aksi nyata untuk memastikan journey ini kita selesaikan. Jadi saya akan minta lagi-lagi teman-teman tulis di kolom chat apa yang akan dilakukan pertama kali sebagai wujud komitmen kesiapan menjalani proposal tugas akhir dan tugas akhir ini. Tulis di kolom chat. Jadi yang akan pertama kali teman-teman lakukan di hari ini atau maksimal dalam 1 minggu ke depan. Sesederhana bikin jadwal bimbingan misalnya. Atau sesederhana teman-teman menuliskan mulai riset jurnal. Atau apapun itu, diskusi dengan teman. Apapun itu, yang penting clear apa yang akan teman-teman lakukan dan teman-teman tahu teman-teman akan lakukan kapan dalam 1 minggu ke depan. Jadi boleh dong tulis di kolom chat teman-teman apa first step yang akan dilakukan nih. Boleh dituliskan. First step-nya apa, mau teman-teman eksekusinya kapan. Jadi tulis itu di kolom chat. Misalnya nge-WA dosbing misalnya ya, dosen pembimbing, dan ini akan dilakukan misalnya Kamis 7 September jam 10. Nah, ya, tulis di kolom chat, teman-teman. Aksi yang akan dilakukan. Wih, mantap. Udah langsung minggu pertama, minggu kedua nih ya, Moza ya, keren. Minggu pertama membaca dan mempelajari panduan. Oke, minggu kedua melihat contoh proposal. Cakep, Velia juga udah nulis nih. Sip, Vero, keren. Yo, ayo, biar langsung dieksekusi jadi aksi nyata nih ya. Nanti sore bikin app timer buat TikTok dan IG. Berarti ini tantangan juga ya, Ki ya. Tantangannya adalah ternyata begitu banyak yang menghabiskan waktu tanpa kita sadari. Maksudnya cuma lihat 5 menit kok jadi 10 jam gitu ya, scrolling. Cakep, Ki. Ini sesuatu yang juga kesannya nggak berhubungan tapi bisa jadi relevan. Keren nih. Diskusi sama teman, cari dataset, oke, research jurnal terkait, memperbaiki hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, keren juga ini ya, cakep juga nih, karena pasti ini juga berkaitan, seluruh hidup kita tuh pasti berkaitan, nggak mungkin kita pisah-pisahkan. Perdalam materi dasar hari ini, cakep. Diskusi dengan teman, membaca jurnal terkait, oke. Keren teman-teman. Pastikan komitmen ini adalah komitmen yang akan teman-teman eksekusi. Teman-teman perlu pastikan, teman-teman tahu bahwa ini memang sesuatu yang sangat penting, yang saya putuskan sendiri untuk diri saya, dan saya akan pastikan saya eksekusi, karena kalau nggak kayak gitu, perjalanan panjang saya di depan sana akan terhambat banyak sekali, dan teman-teman tidak mau itu yang terjadi. Sip. Secara materi, itu saja sebenarnya Pak Pras yang mau saya berikan. Mungkin dalam 20 menit ke depan, kalau ada yang mau ditanyakan gitu, boleh? Ya, terima kasih Bu Aisyah. Ya, kepada teman-teman silakan yang mau bertanya. Mungkin kalau tadi hanya mendengarkan, sekarang bisa menanyakan langsung. Mungkin ada yang bergejolak. Ya, boleh. Silakan teman-teman. Tidak perlu sungkan. Boleh, kalau mau langsung unmute teman-teman, atau mau nulis di kolom chat, boleh. Juga, silakan. Ya, adakah sesuatu yang pengen teman-teman diskusikan? Atau semuanya clear, udah kebayang, tinggal saya eksekusi aja. Ya, silakan. Adakah? Malu kayaknya Bu. Kalau lihat respon-responnya di kolom chat sih enggak kok, ini enggak malu ya teman-teman ya. Teman-teman aktif loh ini di kolom chat. Kayaknya belum kebayang ya pertanyaannya apa kayaknya ini. Oke, kalau gitu kalau belum kebayang pertanyaannya teman-teman, saya pengen minta semuanya tuliskan apa kesimpulan atau insight atau pembelajaran yang paling berhasil teman-teman dapatkan dari sesi pagi ini. Sambil penanya, Bu. pertanyaan ya. Ya, Ada bagaimana? ya, silakan.
Saya baca ya, Bu. Boleh. Bagaimana agar tetap konsisten, tips dan treatment yang dapat dilakukan dalam menghadapi burnout. Oke. Konsistensi itu lagi-lagi itu tentang tekad dan baterai tubuh. Tadi saya sudah sampaikan ya. Ini sesuatu yang seringkali luput kita pikirkan, tapi itu biasanya jadi kendala yang bikin konsistensi itu nggak terjadi. Jadi PR saya buat semua teman-teman adalah pastikan teman-teman bergerak aktif, pastikan tidur teman-teman cukup, pastikan makan teman-teman juga benar. Itu 3 hal yang kesannya nggak langsung berhubungan dengan konsistensi, tapi itu jadi dasar untuk teman-teman bisa konsisten. Nggak mungkin kita konsisten kalau baterai tubuh kita keburu habis, kita keburu capek. Capek itu pasti bikin kita akan nemu banyak alasan. Ntar aja lah, nggak apa-apa kok, kayaknya nggak dikerjain sekarang. Nah, itu biasanya karena kitanya udah keburu kehabisan baterai. Jadi pastikan teman-teman punya aktivitas rutin untuk bergerak aktif minimal 150 menit seminggu. Pastikan tidur teman-teman cukup dan sebisa mungkin tidur itu jam 10 malam itu udah tidur. Meskipun mungkin beberapa teman-teman ngerasa justru malam-malam itu tuh jadi waktu saya untuk bisa sangat fokus nih. Nah, tapi kita punya hormon pertumbuhan yang hormon itu justru munculnya 1 jam setelah kita lelap dan itu maksimalnya ada di jam 10 atau 11 malam. Kalau kita tidurnya kebalik gitu ya, jadi kayak kalau malam kerja, pagi tidur, nah itu tuh pasti baterai tubuh itu tuh nanti akan ngaruh dan akhirnya ngaruh ke mood. Untuk mengelola burnout sesederhana juga pastikan tadi teman-teman ada bergerak. Karena bukan hanya sekedar emotion create motion, tapi motion create emotion. Semakin sering kita bergerak aktif, semakin kita sering kena matahari, itu justru bikin mood kita tuh jadi bagus. Hormon-hormon stres itu jadi menurun, hormon-hormon bahagia itu jadi muncul. Nah, itu yang dibutuhkan untuk mengelola burnout. Kalau burnout itu bikin kita jadi makin mager, dan itu justru akan bikin hormon stresnya jadi makin tinggi. Jadi, saya nggak akan kasih tips yang sulit-sulit, bagaimana caranya untuk bikin jadwal gitu, nggak usah mulai dari sana, tapi mulai dari tadi pastikan pola gerak dan pola tidurnya teman-teman. Semoga menjawab, Pak Pras. Ya, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, ini sepertinya dia tidak suka olahraga. Terkait cara menghilangkan ketidakpercayaan diri saat mengerjakan TA maupun saat sidang, bagaimana ya, Bu? Oke, berarti yang perlu dicari tahu adalah nggak percaya diri ini ngirim pesan apa ya buat saya? Apakah rasa tidak percaya diri ini ngirim pesan bahwa satu, saya terlalu fokus dengan kelemahan saya dan belum tahu kelebihan saya apa, misalnya. Atau dua, ketidakpercayaan diri ini ngirim pesan bahwa saya selama ini persiapannya banyak kurang sehingga pengalaman gagal terus-terusan yang saya dapat. Nah, jadi coba Danan tuliskan dulu, cari tahu dulu rasa nggak percaya diri ini tuh ngirim pesan apa ya buat saya. Nah, itu pesan yang perlu ditindaklanjutinya. Kalau saran dari saya, yang pertama secara mudah untuk mengubah ketidakpercayaan diri berarti pastikan postur tubuhnya benar. Nggak olahraga tapi postur tubuh. Orang-orang yang nggak percaya diri itu kecenderungannya postur tubuhnya tuh menutup. Sekarang pastikan postur tubuhnya, dadanya membuka, bahunya lebih tegak. Ini biasanya akan lebih mudah untuk memunculkan rasa percaya diri. Itu cara mudah yang pertama. Cara yang kedua adalah coba di kertas kamu tuliskan semua kelemahan yang menurut kamu itu kamu miliki dan bikin kamu nggak percaya diri. Tugasnya adalah tuliskan kelebihan kamu 2 kali lebih banyak dari kelemahan yang sudah kamu tulis.
Jadi kalau kamu berhasil nulis kelemahan kamu itu ada 3, berarti kamu wajib nulisin kelebihan kamu itu 6. Kalau kamu nemu kelemahan kamu itu 4, berarti kamu wajib nulisin kelebihan kamu itu 8. Iya, nggak ada, pasti ada, tapi kacamata kita selama ini nggak melihat ke sana. Jadi silakan temukan dan tuliskan. Kemudian, apa yang bisa dibuat makin percaya diri, persiapan yang lebih matang. Mungkin ketika ngerasa pas sidang itu kayaknya kemampuan bicara saya nih yang bikin saya nggak percaya diri. Latihan untuk bicara. Kalau perlu bikin role play sidang. Kumpulin teman-teman atau di depan kaca juga nggak apa-apa, tapi kita anggap kita lagi sidang dan kita presentasi. Kita siapkan kira-kira dosen akan nanya apa, kita siapin pertanyaannya. Makin siap persiapannya, makin percaya diri biasanya. Gitu, Pak Pras, semoga berhasil menjawab nih, Danan. Saya coba lanjutin ke pertanyaan selanjutnya nih berarti ya, dari Sidik ya. Iya, Bu. Saya coba. Saya sangat mudah fokus pada malam hari untuk mengerjakan sesuatu dan ketika pagi atau siang hari malah sering susah untuk fokus. Itu bagaimana ya, Bu? Oke. Nah, Kalau ini sama ternyata kayak, silakan. Bu. sama ya Pak ya, ini Ya, saya juga. orang-orang IT kayaknya gitu ya. Ya. Kalau memang kayak gitu, pastikan aja di pagi hari tetap selalu punya kesempatan untuk kena matahari. Jadi nggak beneran bablas gitu ya, pagi itu tidur, tiba-tiba bangunnya itu sore gitu. Tapi oke, saya fokus kerja malam, berarti tidur saya itu memang nggak akan kayak orang normal, ya udah nggak apa-apa. Kalau itu memang keunikannya kamu. Tapi pastikan yang baik didapatkan dari sinar matahari itu nggak hilang. Karena kita akhirnya coba mikir, gimana jam tidurnya ya biar kena matahari dulu, setelah itu saya tidur. Gitu, Pak Pras dan Sidik. Terima kasih, Bu. Ya, lanjut dari Moza. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana menurut Ibu terkait mana yang lebih baik antara manajemen waktu dan manajemen energi? Apa alasannya? Lalu apakah tipsnya untuk balance dalam memanage keduanya? Oke. Manajemen waktu itu kan berarti kita udah ngeplotting gitu ya. Saya pasti akan mengerjakan tugas akhir itu setiap hari itu di jam 4 sampai dengan jam 6 malam misalnya. Itu adalah manajemen waktu. Apakah itu penting untuk dilakukan? Penting. Semakin teman-teman punya rutinitas yang sama setiap harinya untuk mengerjakan tugas akhir, tubuh tuh akan makin tahu. Jadi kayak dia tuh udah tahu, oke, jam segitu tuh memang waktunya untuk aku ngerjain tugas akhir, nggak ngelakuin yang lain. Jadi tetap manajemen waktu seperti tadi itu baik untuk dilakukan dengan punya rutinitas harian, jam berapa sih mau ngerjain tugas akhir. Masalah yang dilakuinnya beda-beda, kadang riset jurnal, kadang apa, itu boleh. Tapi sepakat itu penting juga ada manajemen waktunya. Nah, manajemen energi itu berarti juga dilakukan bersamaan dengan manajemen waktu, biar ketika waktu yang terjadwal itu tiba, kita memang siap untuk mengeksekusinya. Termasuk memanage biar memastikan state energi kita ketika ngerjain tugas akhir itu tuh ya memang state yang dibutuhkan. Ketika kita tahu bahwa aku mau ngerjain tugas akhir tuh jam 4, berarti meskipun itu dikerjain di rumah, 3:30 itu aku pasti akan udah mandi, aku pasti akan pakai baju kuliah yang rapi, aku nggak akan pakai baju tidur, aku nggak akan pakai baju rumah, aku akan pastikan meja belajar itu rapi, nggak ada gangguan, aku akan pastikan selama 2 jam itu handphone aku simpen dulu, aku akan pastikan tab yang terbuka di laptop itu cuma tab apa aja, yang lainnya selama 2 jam ini itu nggak akan aku buka. Nah, itu termasuk manajemen energi untuk membantu manajemen waktu. Jadi, lakukan keduanya dan balancingnya dengan cara seperti itu. Semoga menjawab, Moza. Berikutnya dari Ahmad Farhan, bagaimana cara menghadapi ketakutan? Silakan. Ya. Orang yang berani adalah bukan orang yang tidak punya takut.
Orang yang berani adalah orang yang tahu dia takut, tapi dia tetap menghadapinya. Jadi, cara untuk menghadapi ketakutan adalah, ya nggak usah dipikirin, dilakuin aja. Karena ketika kita ngelakuin sambil takut, rasa takut kita itu akhirnya belajar bahwa, oh nggak selamanya takut itu harus bikin saya berhenti. Ternyata ketika saya takut dan saya lakukan, itu tuh bisa ya. Nah, tubuh kita tuh dan diri kita tuh butuh bukti itu. Yang hanya akan terjadi kalau kita tetap berjalan sambil takut. Jadi, saya nggak menyarankan untuk ketakutannya dihilangkan. Enggak, boleh takut. Caranya adalah, ya udah, kerjakan sambil takut. Sama seperti, aku males nih, saya nggak akan minta teman-teman untuk ilangin malesnya, enggak. Saya akan minta teman-teman untuk ya udah kerjain sambil males. Nanti ketika teman-teman ngerjain sambil males, lama-lama teman-teman akan ngerasa sendiri bahwa oh ternyata ini bisa dikerjain ya. Oh ternyata males itu masih bisa dikelola ya. Jadi nggak usah diilangin ketakutannya, dihadapi aja. Kalau ketakutannya terlalu mengganggu, lagi-lagi tulis. Emang apa sih hal terburuk yang bikin aku takut? Emang kebayangnya tuh hal terburuk yang akan terjadi yang bikin aku takut tuh apa sih? Tulis. Dan setelah itu tanya ke diri sendiri, oke, andaikan hal yang paling buruk ini terjadi, aku punya cara apa buat ngatasinnya? Nah, jadi kita akhirnya tahu bahwa ya kita tahu kok yang terburuk itu dan kita udah punya strategi untuk ngatasinnya. Jadi ya udah, aku siap untuk jalani ketakutan ini. Semoga menjawab, Farhan. Silakan teman-teman yang lain. Masih ada waktu. Yuk, boleh kalau mau 8 menit lagi nih ya. Kita selesai jam 11 bisa kayaknya Pak Pras ya. Iya. Yang penting teman-teman sudah dapatkan apa yang pengen teman-teman cari tahu nih. Oke. Sambil nunggu yang nanya, sebenarnya saya sambil pengen ngecek Pak Pras, apa sih sebenarnya insight yang berhasil teman-teman dapatkan dari sesi ini? Jadi boleh dong semuanya tulis lagi di kolom chat, apa sih insight yang paling berhasil teman-teman dapat dari sesi kita pagi ini? Yuk semuanya tulis, karena mungkin dari insight itu nanti dari insight teman kita jadi nemu jawaban, dari insight teman kita jadi terinspirasi pertanyaan, jadi boleh teman-teman silakan tuliskan apa insight yang paling berhasil teman-teman dapatkan dari sesi hari ini. Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Cuman beberapa kata juga boleh. Yuk, silahkan. Apa insight yang berhasil teman-teman dapatkan? Nih, lagi pada ngetik kayaknya Pak Pras ya. Ini perlu ditunggu memang. Ngetiknya banyak. Iya, Bu. Oke, Moza, olahraga adalah kunci yang selama ini dicari. Ya. Nggak mageran ya, nggak mageran. Pola hidup mempengaruhi konsistensi diri. Oke. Silahkan, apa lagi? Terima kasih nih, Moza sama Syabrin ya, udah nulis duluan. Yang lain yuk, ditunggu. Apa nih? Ayo, ada 100 orang. Oh, ada 118 nih, bener. Harusnya ada 100, Harusnya banyak. 114. Yuk, apa lagi teman-teman? Karena yang unik dari perjalanan kita adalah seringkali kita nggak punya banyak waktu untuk latihan kenal diri sendiri dan latihan ngelola emosi ya. Itu nggak ada mata kuliahnya. Itu mata kuliahnya mata kuliah kehidupan. Jadi kapanpun teman-teman ngerasa aku kayaknya mulai keganggu deh, aku kayaknya udah mulai butuh bantuan profesional deh buat jadi teman diskusi. Itu boleh banget ya teman-teman ya. Jangan ragu untuk menghubungi psikolog siapapun. Mungkin di Telio juga ada gitu yang disediakan. Jangan ragu, karena kita tuh nggak pernah jadi lemah ketika kita cari bantuan. Itu tandanya kita kuat sampai kita tahu kita butuh bantuan. Oke. Yang didapatkan terkadang di dunia nyata hanya pilihan tidak enak saja yang dihadapkan pada kita. TA dan proposal ini jadi salah satu cara untuk menghadapi situasi tidak enak yang tidak bisa dihindari. Cakep banget, Valen. Selamat datang dalam kehidupan orang dewasa ya.
bahwa tidak semuanya terjadi di dunia ini sesuai dengan inginnya kita, dan kita perlu jalani itu. Maka growth mindset, grit, itu sesuatu, self management itu poin penting banget nih buat kita miliki. Ada pertanyaan nih ya dari Ada Rifki. pertanyaan, Pak. Bu. Ya. Kalau Kalau kita mentok gak ada ide, segala cara udah dicoba, kita harus lanjut belajar atau refreshing aja, Bu. ya. Kalau udah segala cara nggak bisa, ya berarti saatnya untuk stop dan cari inspirasi di luar. Jadi teman-teman percayalah bahwa kalau kita coba lihat bagaimana ide-ide kreatif dan inovatif itu bisa muncul, itu tuh bukan ide-ide yang muncul dari perjalanan pribadi, tapi justru semakin sering dia berinteraksi dengan orang luar, mengobservasi lingkungan, kemudian berdiskusi dengan banyak orang, kemudian memikirkan apa yang bisa dilakukan andaikan segalanya mungkin, menghilangkan semua batasan dan kritikan yang ada di kepala kita, itu justru jadi sumber munculnya ide-ide baru. Kalau kita berniat memunculkan ide baru itu hanya dengan duduk diam di balik laptop kita, terus mikir sendiri, nulis sendiri, ya memang bukan itu caranya. Jadi kalau udah kayak gitu, mendingan diam, udah stop, istirahat dulu, riset tuh maksudnya bukan melakukan riset ya, tapi meriset kepala dulu dengan ya udah lakukan hal-hal lain yang berbeda di luar, tapi punya komitmen bahwa saya akan kembali lagi mengerjakan ini di hari apa, jam berapa. Jadinya nggak tergoda buat jadi campers tadi. Saking udah nggak kebayang, akhirnya refreshing tuh enak ya, campers deh, kita nggak kembali lagi. Jadi sambil pakai niat dan komitmen, kapan akan kembali lagi. Semoga terjawab, Ki. Yang lain nggak ada nih, yang nulisin lagi insight-nya apa? Baru 3 orang loh yang nulis dari 118. Atau biar lebih mudah, tulisin 3 kata aja deh. Teman-teman tulisin 3 kata tentang sesi hari ini. Yuk, 3 kata apa? 3 kata kunci apa yang teman-teman dapatkan? Nggak usah dalam bentuk kalimat. Yuk, karena saya pengen 100 tuh ya minimal 50-nya lah nulis. Yuk, teman-teman. Silahkan tuliskan 3 kata yang mewakili sesi pagi ini. Seru, insightful, motivasional. Wah, Moza selalu jadi yang pertama nulis nih ya, mantap. Yuk, yang lain. Nggak mau jadi quitters, cakep. Yuk, 3 kata aja, kayak gitu, boleh. Silahkan teman-teman. Yuk, 3 kata, 50 orang. Nih nanti kata Pak Pras, kalau belum 50, nggak usah ditutup sesinya. Yuk, yang lain, tulis 3 kata. Ayo teman-teman. Hari ini. Ya. Harus nge-push diri sendiri, berubah menjadi climbers. Terima kasih, Fikri. Fikri nih ya. Interaktif, seru, asyik. Harus growth mindset. Oke, mulai banyak nih. Mau niat untuk berubah dan berkembang. Oh, cakep. Ya, yang lain. 3 kata aja, nggak usah banyak-banyak. Tadi kepanjangan berarti ya. Push rank ya. Yuk, yang lain 3 kata yang mewakili sesi ini. Yuk, silahkan. Critical thinking, oke. Sip. Yang lain semoga nggak kelanjutan rebahan ya di sana ya, dan ternina bobokan ya, aman ya semoga ya. Ya. Masalah bukan penghalang. Wih, keren, Val. Masalah bukan penghalang, karena masalah itu adalah bagian normal yang akan selalu kita hadapi ya. Kenali diri sendiri. Joyful, insightful, wonderful. Mantap. Sesuaikan dengan kapasitas diri, nggak perlu mengikuti jalur orang lain. Mantap. Temukan ya kapasitas diri terbaik kita ya. Cakep. Ya, lagi. Nih, lihat teman-teman. Keren-keren loh insight-nya yang bikin kita jadi belajar juga dari insight orang lain. Strong, weak, and soft. Cakep banget. Aduh, strong and weak itu jadi kayak 2 sisi mata uang kok. Akan selalu ada dalam diri kita. Nggak apa-apa. Yuk, kita manfaatkan aja buat solve problem.
Cakep banget nih Iqbal. Keren-keren nih teman-teman, yuk ditulisin lagi. Saya juga jadi terinspirasi nih dari jawabannya teman-teman nih. Jeng jeng jeng, kita tunggu 1 menit lagi Pak Pras. Siap, Bu. Yuk teman-teman yang belum nulis, boleh. 1 menit terakhir, yuk. Semoga nanti di sesi kedua makin clear ya teman-teman ya. Apa yang bisa teman-teman lakukan. Capek boleh, ngeluh boleh, nyerah jangan. Bener, ngeluh tuh nggak apa-apa kok. Tapi jangan jadi pencerita derita ya. Pencerita derita itu ngeluh terus-terusan ke banyak orang. Awalnya ngeluh ke orang ke satu itu energi keluhannya 5. Ngobrol ke orang lain naik jadi 7. Naik ke orang lain lagi jadi 10. Terus akhirnya kita terperangkap deritanya 10 ya. Jadi boleh banget ngeluh, sepakat. Tapi jangan jadi pencerita derita yang bikin beratnya jadi bukan makin ringan ketika ngeluh dan mengekspresikan. Ketahui diri sendiri dan perbaiki diri. Cakep. Terima kasih banyak teman-teman sekalian atas semua keaktifan yang teman-teman lakukan di kolom chat. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu akan bikin teman-teman jadi makin kenal diri sendiri dan tahu apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menghadapi tugas akhir yang mau nggak mau, suka nggak suka, ini adalah perjalanan yang perlu kita tuntaskan. Semoga semua bisa memastikan dirinya jadi climbers, apapun teman-teman sebelum ini, karena kita bukan tentang apa yang kita miliki sekarang, tapi apa yang akan kita lakukan ke depannya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah atas materi menariknya. Saya pertama kali ini ikut kegiatan acara seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa dari Prodi S1 Informatika dengan adanya acara ini bisa mengenali diri sendiri, dan juga nanti pada saat pengerjaan proposal, pusing mencari judul ataupun penyelesaian tugas akhir, tahu harus melakukan apa ketika menghadapi masalah. Yang jelas dari apa yang disampaikan Bu Aisyah tadi, apapun yang kita temukan itu hadapi ya. Jangan sampai ketakutan pada saat tulisan proposal atau tugas akhir membuat kita mundur ya. Karena kedua hal tersebut merupakan hal pasti yang harus teman-teman lalui ya di S1 Informatika untuk bisa lulus. Jadi ketika menghindar itu berarti teman-teman hanya mendelay problem tersebut. Itu akan tetap dihadapi kalau mau lulus ya kira-kira gitu. Ya. Mungkin itu saja ya. Mohon maaf atas segala kekurangan untuk sesi pertama ini. Nanti kita akan sambung lagi di sesi siang dengan pembicara yang berbeda. Terima kasih Bu Aisyah atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Ya. Sehat-sehat.